Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami menampilkan hasil karya kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok siaran radio yang beranggotakan 10 orang, di mana saya sendiri sebagai anggota dengan nama Hafid Asari dengan NIM 2190101025 dan saya sebagai penyiar. Saya Sabrina Sitorus dengan NIM 2109070444 yang bertugas sebagai penyiar. Nama saya Kairani Amelia Putri dengan NIM 21090104 sebagai narasumber 2. Nama saya Yudi Saprijal dengan NIM 2103060607 sebagai narasumber 2. Nama saya Rizky Alvalis Naga, NIM 2103080773, narasumber 3. Saya Sapni Jerusi dengan NIM 2115011061 sebagai narasumber 4. Saya Felisa Jozarafa dengan NIM 2109021001 sebagai audiens. Saya Angel Pamio Cahaya Sitorus dengan NIM 2109011074 sebagai audiens. Saya Octavian Lumban Raja dengan NIM 2109020224 sebagai audiens. Saya Raisya Maswa dengan NIM 2103050007 sebagai audiens. Dan berikut adalah perkenalan kami. Dan kami akan menampilkan hasil dari kerja kelompok kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di Sobat USU FM, di mana kami akan menemani Anda dalam 15 menit ke depan. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia dipersatukan dengan berbagai macam ras, agama, suku, dan budaya. Tentu, kita sebagai bangsa Indonesia pasti membutuhkan individu atau kelompok lain, di mana kita sebagai individu atau kelompok pasti menginginkan berhubungan antar sama individu atau antar kelompok dengan kehidupan yang harmonis. Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, tentu kita memiliki norma dan etika terhadap perbedaan. Nah, dari sekian banyak perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, di Indonesia terdapat pula berbagai macam agama. Nah, maka dari itu kami akan mengangkat tema dengan bertemakan kerukunan antar umat beragama. Maka dari itu, kami telah mendatangkan 4 narasumber memberi penjelasan tentang kerukunan antar umat beragama, di mana 4 narasumber ini yang akan lebih memahami tentang tema kita. Baik, langsung saja kepada Kairani. Menurut Anda bagaimana keadaan kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini? Baik. Menurut tenaga ahli Menteri Agama Mahfud Syautot, nilai indeks kerukunan umat beragama atau KUB pada tahun 2021 masuk pada kategori yang baik. Nilainya berada pada rata-rata nasional 72,39 atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya. Indeks KUB bukan hanya dilihat dari keberhasilan, tapi yang paling penting ialah pemetaan masalah, prediksi masalah, dan deteksi masalah. Karena indeks KUB dibangun dari beberapa variabel yaitu toleransi, kerjasama, dan kesetaraan. Indeks KUB menjadi early warning dan monitoring system yang baik karena dapat melihat pola pikir dan sikap di masyarakat Indonesia. Tetapi meskipun begitu, kita tetap tidak boleh lengah karena masalah kerukunan umat beragama merupakan masalah yang sensitif yang bisa menjadi ancaman bagi persatuan bangsa Indonesia. Sebab masih ada masyarakat Indonesia yang kurang paham ataupun tidak paham mengenai pentingnya toleransi, kerjasama, dan kesetaraan antar umat beragama. Padahal hal itu yang dapat memicu masalah kerukunan umat beragama di Indonesia. Wah, benar juga nih, saat ini masalah ini menjadi sebuah ancaman bagi persatuan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana menurut Yudi, apa-apa saja sih yang menyebabkan semakin memburuknya kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini? Baiklah, jika ditanya penyebab memburuknya kerukunan antar umat beragama di Indonesia itu bisa disebabkan oleh 2 faktor. Yang mana faktor pertama yaitu populisme agama
yang dihadirkan ke ruang publik yang kemudian dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku tertentu. Sedangkan faktor yang kedua yaitu politik sekretarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu, sehingga menggiring masyarakat ke arah yang konservatisme radikal secara kepemikiran. Sehingga kelompok agama tertentu merasa dirinya yang paling benar dan tidak mau menerima pendapat dari kelompok lain yang berbeda. Dan biasanya dampak buruknya itu yang akan kita rasakan sekarang adalah menunggu aksi-aksi kebencian yang menjalar dari dunia maya ke dunia nyata. Nah, dari faktor tersebut mungkin lebih ada baiknya bagi kita semua untuk menghindarinya dikarenakan kita sama-sama mengetahui dampak dari faktor-faktor tersebut. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk Rizky kami persilakan. Menurut saya ada 3 cara mengatasinya dengan saling menghargai satu sama lain antar umat, 2 menghormati umat lain yang sedang beribadah, terapkan hidup saling bertoleransi, dan 3 dengan tidak menghina agama lain. Dengan cara inilah kita dapat mengatasi permasalahan ini. Nah, dari penjelasan di atas, kami membuka sesi tanya jawab tentang tema kita yaitu kerukunan antar umat beragama. Kepada audiens, silakan untuk yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya kepada narasumber. Menurut narasumber, apa aja sih peran generasi muda kita sekarang untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama? Baik, mungkin narasumber Kairani akan menjawab pertanyaan dari Felisa. Untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, maka jawabannya generasi muda sangat berperan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama, karena generasi muda adalah orang-orang yang masih produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Generasi muda bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan, termasuk upaya dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Di antaranya menerapkan ajaran toleransi, mengadakan dialog interaktif, menyumbangkan ide atau gagasan yang baru dan kreatif untuk membangun perdamaian, mengadakan sosialisasi kedamaian, dan mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama menciptakan kerukunan. Untuk itu, generasi muda juga mempunyai peran yang strategis dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama tentang toleransi dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, baik itu saat dia bergaul dengan yang sepantarannya ataupun saat bergaul di tengah masyarakat. Melalui nilai-nilai toleransi ini, hendaknya generasi muda dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama, mengingat posisi generasi muda yang biasanya memiliki sikap yang kritis. Bagaimana, Felisa? Oke, makasih. Untuk audiens yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Baik, saya ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber. Menurut narasumber, apakah ada hubungan yang positif antara pengetahuan mengenai keberagaman dengan kerukunan beragama tersebut? Terima kasih. Oke, baiklah. Jika ditanya apakah ada hubungan positif dengan tujuan untuk mengetahui keberagaman dan kerukunan antar umat beragama, itu jelas ada nilai positifnya. Mengapa? Hal itu disebabkan karena pada dasarnya keberagaman itu terdiri atas keberagaman agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat itu sangat erat dengan keberagaman, yang mana fungsi dari kerukunan umat beragama itu adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, dan saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan antara keberagaman dan kerukunan ini sangatlah membawa dampak yang positif dan memang harus diketahui bagi setiap masyarakat atau warga negara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mungkin untuk audiens lain yang masih memiliki pertanyaan, kami masih memberikan kesempatan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk penjelasan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber dan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita dengarkan. Di sini saya akan bertanya kepada narasumber juga. Kita tahu di zaman sekarang, di era teknologi yang semakin berkembang, tentu kita mendapatkan informasi akan dengan lebih mudah, salah satunya melalui media sosial. Nah, sebagai contohnya media sosial yang sangat terkenal dan banyak
kalangan yang memakainya adalah salah satunya TikTok, di mana berdasarkan tema kita kerukunan umat beragama, bahwa media ini juga banyak sekali video-video yang beredar bahwa ada dua pasangan yang menikah dengan orang yang berbeda agama, kemudian yang salah satunya otomatis harus memilih dari atau mengikuti agama dari sang pria ataupun wanita. Nah, ketika kita melihat komentarnya, tentu saja banyak sekali hujatan atau kemungkinan ujaran kebencian bahwa untuk apa sih mengikuti agama dia gitu kan. Dan seolah-olah yang memberikan komentar tersebut sudah menganggap agamanya yang paling baik. Nah, jika dikaitkan dengan era teknologi pada zaman sekarang, bagaimana kondisi untuk menciptakan kerukunan umat beragama? Dan bagaimana pandangan narasumber terkait Undang-Undang Pasal 29 Ayat 2 NRI tahun 1945 terhadap contoh kasus tersebut. Terima kasih. Menurut saya sih itu tak ada hujatan di media sosial. Karena dalam hal berbuat sesuatu yang baik itu kan ada pro dan kontranya. Selagi kita tetap dalam pendirian kita, tidak peduli mau dihujat atau enggak, karena itu hal biasa di media sosial kan. Terus jawaban menurut saya yang di pasal 29 ayat 2 yang mengatakan negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan percayaannya. Bahwasannya kita bebas dalam melakukan hal pindah agama selagi tanpa dipaksa dan dengan hati melakukan hal tersebut. Bagaimana? Oke, baik. Jawaban dapat dipahami. Terima kasih. Nih, kita masih memiliki audiens satu lagi. Untuk audiens 4, Raisya Maswa, dipersilakan untuk pertanyaannya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada narasumber. Pada zaman modern seperti sekarang ini kan tentunya kita dapat melihat berbagai informasi dari media sosial yang dapat diakses oleh berbagai kalangan manusia. Namun seiring waktu banyak pengguna media sosial ini seperti netizen dan konten kreator di berbagai platform atau media sosial yang seringkali membahas tentang isu-isu agama dan berlindung di balik kata bercanda atau yang sering dikenal dengan istilah dark jokes. Selain itu terdapat juga istilah roasting berkaitan soal agama yang tak jarang dipertontonkan kepada khalayak ramai melalui media sosial. Misalnya seperti terdapat dua orang dengan agama yang berbeda membuat konten bercanda tentang agama lawan bicaranya dan saling tertawa satu sama lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan narasumber mengenai adanya istilah dark jokes dan roasting yang berkaitan soal agama tersebut? Apakah hal ini dapat menimbulkan sikap toleransi antar umat beragama atau justru dapat menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama yang nantinya dapat menimbulkan konflik? Baik, kalau menurut saya pribadi, ini tentunya berdampak buruk untuk kondisi kerukunan di negara kita. Bercanda tidak sepatutnya menyangkut unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, walaupun tujuannya untuk konten media sosial. Mungkin teman kontennya tidak masalah dengan candaan itu, namun sebagian penonton mungkin merasa terganggu dan ini akan menimbulkan ketidaksukaan dengan umat agama lain, sehingga ini sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik. Apakah bisa diterima? Baik, jawabannya bisa saya pahami. Terima kasih. Ini diskusi kita sudah menambah wawasan dan materi yang diberikan oleh narasumber sebelumnya. Nah, untuk wawasan tambahan, boleh dong disimpulkan inti-inti dari tema kita hari ini kepada Stephanie, kami persilakan. Baik, terima kasih langsung saja ya. Berdasarkan indeks KUB sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, kerukunan di negara kita sudah termasuk baik. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya toleransi antar umat beragama, seperti adanya konten di media sosial yang menyangkut agama. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan. Maka dari itu, sangat diperlukan peran generasi muda yang kami harapkan dapat membawa dampak positif, seperti contohnya seseorang yang ikut berpartisipasi atau menghadiri perayaan hari raya agama lain, temannya bisa menunjukkan adanya sikap yang toleran dan tidak menunjukkan sikap rasisme, yang memang seharusnya tidak boleh ada dalam diri setiap masyarakat. Ya, tentu hal itu dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan yang bisa membangun kerukunan dan mendukung terciptanya keharmonisan. Sekian siaran untuk hari ini. Semoga kita dapat lebih memahami betapa pentingnya toleransi antar umat beragama agar kehidupan kita jauh lebih sejahtera dan terjauhkan dari yang namanya konflik-konflik yang menyebabkan terpecahnya NKRI. Dan oleh itu, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan audiens yang telah berpartisipasi dengan kami. Semoga apa yang disampaikan dan dijelaskan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa nantikan kembali siaran kami. Dan selanjutnya, kami akan mengakhiri siaran ini
Jangan lupa nantikan siaran kami hanya di Sobat UCMN dan sampai jumpa.